Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Sahabat dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai sebuah kemudahan di dalam segala urusan kita harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sana sudah ada tatanan-tatanannya, sudah ada tata caranya, dimana kalau kita melaksanakannya insya Allah kemudahan-kemudahan, bahkan kebahagiaan-kebahagiaan akan kita peroleh, bukan hanya di dunia yang fana ini, tapi juga di alam yang baqa, alam yang kekal abadi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama kontemporer, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, pernah berkata, perkataannya beliau sedemikian: kullama zadat as-sadaqah zadar rizqu, wa kullama zadal khusu'u fis salat zadatis sa'adah, wa kullama zada birrul walidan zadat taufiqu fi hayatik. Kullama zadatis sadaqah, ketika kita bisa menambah kualitas sedekah kita bisa berbagi, kita suka memberi, kita senang memberi, maka insya Allah rizki kita akan terus bertambah, akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala senang kepada hamba-hambanya, suka kepada hamba-hambanya yang suka memberi, menolong dan dermawan kepada orang lain. Wa kullama zadal khusyu' fis shalat, dan ketika orang itu mampu meningkatkan kekhusyuannya, khudu'nya, konsentrasinya ketika menghambakan diri kepada Allah di dalam salatnya, maka zadatus sa'adah, maka kebahagiaan yang sebenarnya akan benar-benar dirasakan. Ketenangan hati itu benar-benar akan dirasakan dengan cara menunaikan sholat dengan khusyuk. Oleh karenanya sholat ini perlu kita tingkatkan kekhusyuannya, perlu kita jaga, perlu kita laksanakan sebaik mungkin. Kita laksanakan di awal waktu, kita laksanakan dengan cara berjamaah, dan kita laksanakan dengan sekhusyuk-khusyuknya, karena disitulah kita akan tahu siapa kita. Kita adalah seorang hamba yang menghambakan diri kepada Allah Jalla Jalalah. Makanya kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, kullama zadatul khusyu' fis shalat maka zadatis sa'adah, maka insya Allah kebahagiaan akan senantiasa menyertai kita, karena Allah sangat cinta, sangat suka kepada hambanya yang istiqomah, yang senantiasa menunaikan kewajibannya sebagai seorang hamba. Wa kullama zada birrul walidain zadatut taufiq fi hayati, dan ketika kita bisa menambah birrul walidain kita kepada orang tua kita, bakti kita kepada kedua orang tua kita, penghormatan kita kepada kedua orang tua kita, maka percayalah bahwa Allah senantiasa akan memberikan pertolongan kepada kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Karena ridho Allah itu ada di ridho kedua orang tua. Orang tua sudah melakukan pengorbanan sejak kita kecil sampai kita dewasa, sampai kita meninggal. Oleh karenanya pantas sekali jika Allah menitipkan ridhonya pada ridho kedua orang tua. Ridho Allah fi ridhal walidain. Ridho Allah ada di ridho kedua orang tua kita. Makanya mari kita tingkatkan bakti kita. Kita doakan kedua orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Senantiasa kita bacakan biar kita berbakti kepada orang tua. Jangan pernah sekali-kali kita sakiti kedua orang tua kita, karena kalau kita menyakiti perasaan kedua orang tua kita, sama halnya kita menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Oleh karenanya mari kita tingkatkan sedekah kita semampu kita, sebisa kita. Mari kita tingkatkan kualitas kekhusyuan kita di dalam menunaikan sholat. Kemudian mari kita tingkatkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Insya Allah kemudahan rezeki, kebahagiaan, keberkahan, ketenangan hidup, dan juga pertolongan dari Allah senantiasa menyertai kita. Semoga barokah dan manfaat. Hadanallahu wa iyyakum.
Astaghfirullahaladzim min qaulin bila amalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.